Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu pendengar setia acara Through the Bible. Bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Lilin. Kita pada pagi hari ini bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan. Sesuai dengan tekad kita akan belajar dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika. Kita akan mulai membahas 1 Tesalonika. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, mohon pimpinanmu, mohon berkat-Mu, agar di dalam mempelajari firman-Mu Tuhan, akal budi kami sungguh diberkati. Sungguh kami dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh baik penulis maupun Engkau yang menggerakkannya, agar kami sungguh-sungguh mengerti dan menerapkannya ke dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, rupanya Tesalonika pasal 1 Tesalonika pasal 1 sangat pendek, hanya ada 10 ayat saja. Oke, silakan dibaca. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Allah Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat yang telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini Tesalonika. Ya, kalau kita mau memahami surat Tesalonika ini dengan baik, ya, kita balik sedikit ke kisah para rasul. Coba kita lihat di kisah para rasul, ya. Nah, karena di dalam surat Tesalonika ini ada nama Silwanus di situ, itu berarti perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua yang bersama dengan Silwanus. Karena perjalanan misi yang pertama Rasul Paulus lakukan bersama dengan Barnabas, ya. Tetapi sekarang dia bersama dengan Silwanus, berarti ini ada ditulis pada waktu perjalanan misi yang kedua, yaitu bersama dengan Silwanus. Nah, kita lihat ya
bagaimana Paulus berjalan bersama dengan Silwanus di Kisah Rasul pasal 16 ya. Di Kisah Rasul pasal yang ke-16 terus ya menyusuri itu Asia Kecil ya sampai di Troas, sampai di ini ya di Galatia ya, di daerah Galatia. Kemudian Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan katanya setibanya di Misia mereka mencoba untuk masuk ke Bitinia, tetapi Roh Kudus mencoba. Setelah melintasi Milisia mereka sampai di Troas ya. Ini kota tepi pantai. Nah, di Troas itulah kelihatannya Timotius segala ikut ya, dan akhirnya mereka menyeberang ya. Kita persingkat ya, mereka menyeberang dan sampai di wilayah Yunani. Kota yang pertama kali mereka singgahi dan beritakan Injil itu adalah Filipi ya. Filipi kita sudah lewat, kita sudah membahas surat Filipi, dan di Filipi itulah mereka bertemu dengan Lydia ya, seorang wanita kaya yang menjual kain ungu ya. Karena kain ungu itu yang pakai biasanya orang high class ya, bukan petani. Petani tidak pakai kain ungu. Jadi ini Lydia ini business woman ya, business woman yang kelihatannya kaya dan percaya Tuhan ya, kemudian dibaptis. Tapi Rasul Paulus dan Silas ya rupanya dihadang oleh iblis dengan melalui perempuan yang kerasukan iblis itu, yang berseru-seru terus ya. Wah, ini ya berseru-serunya katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu juga ke jalan keselamatan. Wah, ini serunya kelihatannya sih isinya benar-benar aja, tetapi sangat mengganggu. Akhirnya ditengking oleh Rasul Paulus dan iblisnya pergi ya. Tapi mereka dapat masalah, dimasukkan dalam ini ya, dipukul babak belur dulu ya, dipukul babak belur, kemudian masukkan dalam penjara nih. Masukkan dalam penjara. Nah, malam-malam ya Tuhan yang menggerakkan gempa bumi sehingga penjaranya terbuka semuanya. Kepala penjaranya hampir bunuh diri. Tetapi Paulus berseru katanya, jangan celakakan dirimu, kami semua masih lengkap di sini. Dan kepala penjaranya, kalau kita singkat ya, kemudian diselamatkan ya. Kepala penjara jadi percaya Tuhan ya, kepala penjara Filipi percaya Tuhan. Paulus dan Silas dilepaskan ya, dilepaskan, tapi mereka tidak mau dilepaskan diam-diam katanya. Ini pemuka-pemuka kota di situ sudah menganiaya kami, sudah masukkan kami dalam penjara. Kalau mereka bikin kesalahan, mereka mesti meralatnya di depan umum ya. Jangan sampai orang mengira kami benar-benar penjahat gitu ya. Jadi akhirnya pemimpin kota datang, bawa mereka baik-baik keluar, tetapi meminta supaya mereka meninggalkan kota itu ya. Dan ya, di Filipi sudah ada jemaat, kepala penjara Lydia, dan pasti ada masih banyak lagi yang lain yang diselamatkan ya. Setelah sekian waktu yang sebenarnya singkat pelayanan di Filipi. Nah, dari Filipi Rasul Paulus berjalan menuju ke Tesalonika ya. Wow, ini kalau zaman sekarang enak sekali ya, kita bisa naik mobil nggak capek ya. Tetapi tahukah ya, itu perjalanan ya dari Filipi ke Tesalonika itu kira-kira makan waktu 5 hari perjalanan ya. 5 hari perjalanan. Wow ya. Ini nggak gampang ini jalan ya. Kira-kira katanya 100 ini ya,
100 mil. 100 mil itu kira-kira 170 kilometer gitu ya. Jalan kaki bisa makan 5 hari ya. Jalan kaki 5 hari habis digebukin orang ya. Badan masih bengkak biru, tulang rasanya mau patah gitu ya. Sekarang masih jalan kaki 5 hari. Akhirnya sampailah mereka di Tesalonika ya. Nah, kota Tesalonika kota yang lumayan besar pada waktu itu ya, sehingga Paulus dan Silas memberitakan Injil di Tesalonika. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 17 itu ya. Kisah Rasul pasal 17 katanya Rasul Paulus dan Silas yang mengambil jalan melalui ya Amfipolis dan Apolonia. Nah, ini 2 kota yang kecil sekali ya. Tidak singgah di situ ya, entah kenapa mungkin Paulus berpikir bahwa ya lebih baik memberitakan Injil di kota Tesalonika, lebih besar kotanya daripada 2 kota kecil yang dilintasi itu. Nah, dan tiba di Tesalonika. Nah, di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi ya, ada rumah ibadat orang Yahudi ya. Seperti biasa ya, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Nah, mungkin ada timbul pertanyaan di antara pendengar ya, mengapa Paulus ini kok pergi ke rumah ibadat orang Yahudi melulu gitu ya? Mengapa tidak langsung beritakan Injil kepada orang Yunani saja? Oh, begini ya. Agama Yahudi atau Yudaisme yang pada waktu itu ya, sebenarnya itu agama Rasul Paulus sebelumnya. Itu benar ya, itu benar dari Tuhan. Apakah itu dari Tuhan? Oh iya ya, itu dari Tuhan ya. Nah, persoalannya sekarang ini adalah Yudaisme itu ada dalam bentuk ya, Yudaisme itu ada dalam bentuk ibadah simbolik ya, yang sedang menantikan Mesias ya. Jadi Yudaisme itu adalah perintah Tuhan, itu adalah ya sebuah ibadah yang Tuhan perintahkan untuk dibangun ya, untuk diadakannya. Nah, dalam bentuk ibadah simbolik. Jadi sebuah ibadah lahiriah, sebuah ibadah yang menekankan ya, sebuah ibadah yang menekankan hal-hal yang bersifat simbolik ya. Antara lain apa itu? Antara lain ya ambil domba, kalau di bait Allahnya domba taruh di atas mezbah disembeli ya. Kalau yang miskin sekali nggak mampu beli domba, boleh pakai burung merpati atau burung tekukur ya. Nah, yang kaya pakai lembu gitu. Nah, ini intinya adalah menantikan kedatangan Sang Juru Selamat atau Sang Mesias ya. Sebelum dia datang, nah ibadah simbolik ini adalah menggambarkannya bahwa dia akan dihukumkan, dimatikan seperti binatang ini, jadi disembeli ya, untuk menanggung dosa manusia. Nah, jadi begini, Yudaisme itu adalah sebuah perintah Tuhan ya, untuk menantikan Sang Juru Selamat. Nah, oleh sebab itulah sekarang Juru Selamat sudah tiba. Bukankah mereka itu adalah orang yang patut diberitahukan bahwa Juru Selamat yang kalian nantikan itu ya, bahwa ya Mesias yang kalian nantikan itu ya, itu sudah tiba gitu loh, sudah tiba, dan dia ya sudah dimatikan di atas kayu salib seperti domba dimatikan di atas mezbah, menanggung dosa manusia gitu ya. Jadi misi Rasul Paulus ya, misi Rasul Paulus pergi ke sinagog sebenarnya itu adalah berargumentasi dengan mereka atau memberitahukan kepada mereka. Pertama pasti memberitahukan dulu, memberitahukan kepada mereka bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu tiba gitu ya. Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu tiba sekarang ini. Nah, kalau mereka terima dengan sepenuh hati, tidak ada masalah ya. Rasul Paulus tinggal menunjukkan ya, bersaksi bahwa tadinya aku juga nggak percaya. Mungkin Rasul Paulus bisa ngomong begitu ya. Tadinya saya juga tidak percaya, malah saya tangkapin semua orang yang percaya kepadanya. Saya tangkapin, saya jeblosin mereka ke dalam penjara dan lain sebagainya. Sampai satu hari ya, dia menampakkan diri kepadaku ya, dan berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, saat itulah aku kaget ya. Mungkin Rasul Paulus bisa ngomong begitu. Dan setelah itu
aku mulai menyelidiki dan benar dia adalah Mesias. Tadi saya salah paham terhadap dia. Tadi saya salah paham. Nah, saya seperti kalian inilah. Saya seperti kalian inilah. Lagi menanti dan menanti, saya pikir dia bukan Mesias. Jadi saya menanti dan menanti. Nah, mungkin kesaksian Rasul Paulus di sinagog itu sangat efektif ya. Oleh sebab itu di setiap sinagog yang dia datangi ya, dia bersaksi di dalamnya bahwa Mesias yang kalian semua nantikan itu, yang saya juga nantikan dulunya ya, itu sudah tiba. Dan dia bercerita tentang Yesus ya, karena dia penduduk Yerusalem ya toh. Jadi Paulus itu penduduk Yerusalem, dia belajar dengan Gamaliel, jadi dia tahu semua peristiwa yang terjadi di sana. Rasul Paulus bisa cerita, dan orang-orang yang di sinagog itu pasti mereka akan tertegun, dan sebagian bisa percaya dan sebagian membangkang mungkin ya. Sebagian membangkang. Nah, yang pasal 1 pendek sekali, hanya ada 10 ayat. Di sini dikatakan ya, dari Paulus ya, Silwanus dan Timotius ya, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di situ ada Silwanus ya, karena ini perjalanan Rasul Paulus sampai di Korintus ya. Kemudian Timotius datang gabung ya, membawa berita tentang keadaan di Tesalonika. Dan Rasul Paulus ya, yang tadinya sangat khawatir tentang Tesalonika, apakah mereka sungguh-sungguh sudah mantap di dalam iman ya, sebab ditinggalkan buru-buru gitu ya, karena dia khawatir belum cukup mateng gitu ya, bahwa orang di Tesalonika belum begitu banyak menerima pengajaran ya, nanti mereka bisa mundur atau bagaimana. Ternyata ya, dapat kabar dari Timotius bahwa mereka mantap gitu, mereka lumayan mantap ya. Dan tentu ada berita-berita yang lain yang disampaikan oleh Timotius sehingga membuat Rasul Paulus ya, oke, tulis surat untuk mereka, apa-apa yang masih ada persoalan supaya diselesaikan di dalam surat ini, seperti masalah kedatangan Tuhan Yesus. Nah, rupanya orang Tesalonika ya masih sedikit kabur tentang Tuhan datang itu bagaimana. Nah, untunglah itu dituliskan sehingga kita tahu Tuhan datang itu bagaimana ya. Jadi dijelaskan di dalam 1 Tesalonika ini. Nah, ada Paulus, Silwanus, Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika ya. Tesalonika itu kita sudah bicara tadi, wilayah Tesalonika itu 5 hari jalan kaki dari Filipi ya. Itu kira-kira 170-180 mil ya. Kilometer ya. Karena 100 mil ya. Nah, katanya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Wah, Rasul Paulus ciri khasnya, salamnya indah sekali ya, sangat menguatkan, sangat menghiburkan. Kemudian ayat 2 berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami ya. Oh ya, pasti ya, membangun jemaat ya, kemudian jemaat ditinggalkan ya, Rasul Paulus pasti berdoa untuk mereka semua ya, supaya ini orang-orang yang baru percaya, mereka yang ya mendengarkan firman Tuhan, menyambut, jangan sampai benih yang baru ditabur itu dipatuk burung ya, supaya itu jatuh di tanah yang subur ya. Nah, kadang memang memberitakan Injil itu kan seperti menabur benih gitu ya, ditabur ya. Ini seperti ini sekarang nih, menabur benih dengan radio ya, pakai radio ya, jatuh ya. Nggak tahu, mudah-mudahan hati pendengar adalah hati seperti tanah yang subur ya. Tanah yang subur akan tumbuh ya, benih firman Tuhan akan tumbuh. Jangan sampai ya seperti benih yang jatuh di tepi jalan, habis jatuh langsung dipatok burung ya, habis nggak sempat tumbuh sama sekali ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, katanya, oleh sebab itu Rasul Paulus berdoa. Nah, demikian juga kami berdoa
berdoa untuk pendengar-pendengar radio supaya setelah mendengar firman Tuhan sungguh memahami dan kemudian menyimpannya ke dalam hati, ya, dan tumbuh dengan baik, ya. Ayat yang ketiga, sebab katanya kami selalu mengingat, ya, pekerjaan imanmu. Nah, ini apa ini pekerjaan iman, ya? Sudah punya iman, terus ada pekerjaan, ya. Ya, artinya begini, ya. Kita beriman. Nah, pekerjaan iman itu banyak, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, ya, sesudah kita beriman, ya, untuk ini mendewasakan iman, untuk memupuk iman, atau sebab pekerjaan imanmu, ya. Nah, usaha kasih, apa usaha kasih? Ya, mereka jemaat yang baru didirikan, ya, dan di tengah-tengah himpitan, ya, di tengah-tengah ini iri hati orang Yahudi yang mencari jalan untuk menghancurkan mereka, ya. Maka itulah mereka satu dengan yang lain, ya, perlu ada saling memperhatikan yang sangat baik, sehingga ada saling kasih mengasihi yang baik. Barulah mereka bisa seperti satu kawanan domba yang ini terjalin erat, gitu. Nah, ya, iblis akan sulit untuk mengalahkan mereka, ya. Dan katanya ketekunan pengharapanmu, ya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ketekunan, ya, ketekunan kepada pengharapan, ketekunan pengharapan, ya, pada Yesus Kristus. Jadi mereka ternyata sudah mendengar tentang Yesus akan datang. Jadi kita harus tekun berharap akan Dia datang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, salah satu faktor yang dapat menguatkan iman kita amat sangat itu adalah jikalau kita mengingat terus dan berharap terus Tuhan Yesus datang kembali, ya. Kalau Anda lupa akan satu hal ini, Anda lupa Tuhan Yesus janji mau datang kembali, dan Anda tidak berharap akan kedatangannya, maka imanmu akan melemah. Tetapi jikalau kita berharap terus, ya, Tuhan datanglah segera. Nah, kita mau supaya Tuhan datang segera, kita bisa masuk surga segera, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berharap karena kita percaya sorga lebih enak jauh dari dunia ini, ya. Kita percaya kita pasti masuk sorga. Hanya orang yang percaya dia pasti masuk sorga lah yang berharap Tuhan Yesus datang, ya. Kalau orang yang tidak pasti dia pasti masuk sorga, dia tidak mungkin berharap Tuhan datang cepat, ya, karena dia tidak pasti kalau Tuhan datang nanti dia ikut masuk surga atau tidak. Nah, tetapi orang yang sudah pasti masuk surga, nah, saya pasti masuk surga. Mengapa saya pasti masuk surga? Karena saya sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Sekarang saya sedang menggantikan Dia hidup. Jadi kapan saja Tuhan datang, tidak ada persoalan. Dan kapan saja saya mati, tidak ada persoalan juga, ya. Jadi saya berharap, ya, Tuhan cepat datang malah. Karena Tuhan datang, ya, Tuhan datang, surga jauh-jauh lebih enak dari dunia ini, ya, beribu-ribu kali lipat, ya. Maka saya mesti berharap lebih lama di dunia ini, ya toh. Nah, kalau Tuhan datang nanti di angkasa, ya, saya sudah bilang itu yang lalu-lalu, ya. Kalau waktu itu Anda mau ambil mobil saya, ambillah, ya. Saya nggak perlu lagi, gitu. Kalau Anda mau ambil rumah saya, ambillah, ya. Saya nggak perlu lagi, gitu, ya. Tapi saya pikir Anda pasti mau naik sama-sama saya, ya. Anda pasti mau ikut ke surga sama-sama saya, gitu. Mana mau tinggal ambil mobil orang, betul nggak? Ya, kita pergi ke surga, nggak usah pakai mobil lagi di sana. Jadi ada pengharapan, ya, pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di hadapan Allah dan Bapa kita, ya, di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah dan Bapa kita, ya. Dan katanya kami tahu, kata Rasul Paulus, hai saudara-saudara yang kekasih, ya, yang dikasihi Allah. Nah, jemaat Tesalonika dikasihi Allah, ya. Rasul Paulus yakin itu. Nah, kita juga jemaat yang benar zaman sekarang itu juga jemaat yang dikasihi Allah, ya, dikasihi Allah, ya. Karena apa? Karena kita jemaat Allah,
jemaat yang cinta kebenaran, jemaat yang mempertahankan kebenaran dengan argumentasi, bukan dengan kekerasan, ya. Bahwa ia telah memilih kamu, telah memilih, ya. Allah katanya, dan kamu tahu, ya, hai saudara-saudara yang dikasih Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Memilih untuk jadi apa? Tidak bilang memilih untuk supaya dipilih masuk surga. Nah, barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dipilih untuk, ya, menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, jadi begini, ya, begini. Allah memilih bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tapi tidak semua orang Yahudi masuk surga, ya. Tidak semua orang Yahudi masuk surga. Tapi orang Yahudi yang pasti masuk surga itu di dalam kebangsaan keyahudian mereka dipilih sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul. Dan kemudian, ya, sesudah Yohanes Pembaptis muncul, Allah memilih jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran zaman sekarang ini. Dan barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan masuk ke dalam jemaat lokal, Anda masuk ke dalam pemilihan Allah. Anda termasuk ke dalam orang yang dipilih oleh Allah. Ibaratnya bilang begini. Kemudian mungkin, ya, Bapak Presiden memilih jemaat Grafe, katanya, ya. Saya pilih jemaat Grafe, katanya, ya, untuk datang ke istana, ya, atau menerima hadiah. Satu orang dikasih satu mobil, misalnya, ya. Satu orang dikasih satu mobil Volvo, gitu, ya. Nah, jadi barang siapa yang menjadi anggota jemaat Grafe, dia terpilih, gitu. Dia terpilih, ya kan? Nah, jadi tapi menjadi anggota jemaat Grafe itu bagaimana? Oh, ya, harus bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dibaptis menjadi anggota jemaat Grafe. Nah, kalau sudah menjadi anggota jemaat Grafe, Anda termasuk dalam pilihan, gitulah. Nah, jadi begini, Allah pernah memilih bangsa Yahudi, ya. Allah pernah memilih bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran pada zaman Perjanjian Lama, yaitu sejak hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai sampai Yohanes Pembaptis muncul. Nah, bangsa Yahudi berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dipilih oleh Allah untuk menjadi itu. Dan orang Yahudi semua yang ada di dalam, yang disunat itu masuk ke dalam itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, kemudian sejak Yohanes Pembaptis muncul, ya, sampai hari pengangkatan nanti, ya, jemaat lokal lah yang dipilih oleh Allah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, jemaat lokal. Nah, barang siapa yang termasuk ke dalam jemaat lokal, dia termasuk dalam pilihan. Itu yang dimaksud. Tetapi John Calvin salah menafsirkan Alkitab ini, ya. Jadi dia menafsirkan bahwa malah dia balik, setiap orang yang masuk surga, yang masuk neraka dipilih oleh Allah. Jadi Allah memilih orang masuk surga. Siapa dipilih masuk surga secara random, secara acak, ya. Jadi secara unconditional, dia pakai istilah unconditional, you know. Jadi unconditional, dipilih. Nah, kalau Allah memilih begini, ya, itu menunjukkan dia jahat, ya. Bahwa dia memilih orang masuk surga, berarti dia memilih orang masuk neraka. Wah, itu gawat, ya. Nah, kita tidak percaya itu, ya. Kita percaya Allah memilih jemaat lokal, ya, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan barang siapa yang ada di dalam jemaat lokal, masuk di dalam jemaat lokal, dia masuk dalam pemilihan itu. Nah, itu yang dimaksudkan. Ayat 5 kan, ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, ya. Oh, tentu ada pakai kata-kata, tetapi tidak pakai kata-kata saja, katanya. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Nah, disampaikan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi ada kekuatan oleh Roh Kudus, ya, dan dengan suatu kepastian. Nah, kekuatan Roh Kudus itu maksudnya apa ini, ya? Jadi mereka sekarang ini ada kelompok yang katanya ini kekuatan Roh Kudus, ya, supaya khotbahnya penuh kekuatan Roh Kudus. Jadi minggu mau khotbah, hari Sabtunya doa puasa, ya, puasa. Nah, kalau itu tidak benar, ya. Yang begini tidak benar. Ini artinya mistik ini, ya. Ini mistik. Jadi kalau puasa bisa nambah kekuatan, itu kepercayaan yang mistik jadinya kita ini. Tidak, ya. Tidak
tidak demikian. Nah, itulah sebabnya ya kita tahu bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita ya. Jadi pada waktu Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ya, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus sudah bersama-sama dengan dia. Roh Kudus memakai kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus untuk mengetuk hati setiap orang yang mendengar, sama dengan yang terjadi sekarang ini. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan walaupun lewat radio ini, Roh Kudus menolong mengetuk hati orang-orang. Nah, pendengar merasa hatinya diketuk nggak? Ya, nah itulah ya. Jadi Roh Kudus bekerja mengetuk ya. Jadi bukan hanya kata-kata saja ya. Jadi begini ya, mendengarkan penguraian firman Tuhan ini berbeda dengan mendengarkan seminar tentang misalnya penyakit kanker gitu ya. Berbeda ya. Anda mendengarkan seminar tentang keselamatan, mendengarkan seminar ya tentang Alkitab, mendengar seminar tentang doktrin gereja, itu berbeda dengan Anda mendengar seminar tentang penyakit diabetes, berbeda dengan Anda mendengar seminar tentang pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan Anda dengar seminar tentang penegakan hukum dan lain sebagainya. Berbeda. Mengapa bisa berbeda? Persoalannya begini. Kalau seminar yang tadi yang lain-lain itu Roh Kudus tidak bersama dengan kata-kata pembicara seminar itu untuk mengetuk hati orang. Tetapi ketika seminar tentang Alkitab, Roh Kudus bekerja di situ. Itulah sebabnya ya, kalau Anda hadir di dalam seminar yang saya sampaikan itu ya, biasanya saya lihat orang yang hadir itu ya, kalau firman Tuhan disampaikan ya, dia agak gelisah gitu. Ya, biasanya hari Minggu juga kalau saya sampaikan firman Tuhan, saya khotbah, saya bisa melihat muka orang dengan jelas dari atas mimbar. Saya melihat bahwa sebenarnya di dalam diri orang itu terjadi satu pergumulan yang sangat berat sekali. Pergumulan yang sangat berat sekali ya. Dia bergumul menolak firman Tuhan ini atau menyambutnya, dan Roh Kudus bekerja saat itu ya, bekerja. Nah, itulah yang Rasul Paulus maksudkan dengan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi ya oleh Roh Kudus dan dengan ya suatu kepastian yang kokoh. Ya, Rasul Paulus bukan mudah-mudahan ya, tetapi pasti ya, dia sampai segala sesuatu pasti yang kokoh ya. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Ya, orang Tesalonika jelas tahu bagaimana Rasul Paulus bekerja keras ya, memberitakan Injil, dan bukan hanya bekerja keras memberitakan Injil, bahkan di bagian tempat lain dia katakan dia bekerja untuk menunjang hidupnya ya, bekerja mungkin membuat tenda jual gitu ya, untuk menunjang hidupnya katanya ini. Dan ayat yang ke-6 ya, dan katanya kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Tesalonika sudah menjadi penurut Rasul Paulus, Silwanus ya, Timotius, dan penurut Tuhan ya. Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda harus menjadi pengikut seseorang di muka bumi ini ya, menjadi pengikut seorang gembala. Nah, begini ya. Sekarang ini tidak ada orang yang ketemu Tuhan Yesus langsung ya. Saya baru dikasih satu majalah dari satu gereja ya, saya tidak usah sebutkan saja. Di halaman depannya saya baca katanya ya, dia menjadi pendeta ditunjuk langsung dari sorga. Waduh ya, ditunjuk langsung dari sorga. Bayangkan ya. Jadi nggak pakai sekolah teologi, nggak pakai apa, dia ditunjuk langsung dari sorga. Saya tidak heran sih kalau ada orang berkata demikian. Yang saya herankan itu adalah ada orang yang mau percaya kepadanya gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak. Hari ini kita mengikut Tuhan ya. Saya mengikut Tuhan melalui mengikuti firman-Nya. Ini Alkitab. Ini petunjuk Tuhan ya. Jadi petunjuk Tuhan ini firman-Nya, ini Alkitab. Saya mengikuti Tuhan melalui mengikuti Alkitab.
Ya, ini Alkitab ini petunjuk Tuhan ya. Bahkan tidak boleh ada petunjuk lain lagi tambahan gitu. Tuhan tidak memberikan petunjuk tambahan lagi. Lalu malam-malam datang sama saya, misalnya dari balik jendela berkata, Suhento, besok kamu khotbah begini begitu. Itu nggak boleh itu ya. Siapa bilang itu Tuhan? Ya, no? Bagaimana kalau itu adalah Lucifer, ya nggak? Atau salah satu pengikut Lucifer gitu? Nggak boleh ya. Tuhan tidak mau hal itu terjadi lagi. Tuhan tidak mau. Setelah Alkitab selesai, Tuhan mau menuntun kita melalui Alkitab, ya, melalui Alkitab. Kita tidak boleh mendengar suara-suara macam begitu, tidak boleh ya. Itu bisa bikin sesat, gitu. Itu bikin sesat. Justru pendengar harus waspadain ya. Kalau orang yang mengikut Tuhan bukan melalui Alkitab, itu bahaya. Ya, itu bahaya besar ya. Dan ikutilah orang yang mengikut Tuhan yang dari Alkitab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mempelajari Alkitab dan saya mengikuti Alkitab. Dan orang-orang yang mengikuti saya, mendengar penjelasan saya, bukan penjelasan saya dari mimpi saya. Konyol sekali kalau kita ngikut orang, kemudian dia menjelaskan, dia mimpi begini begitu, dan kita jadi orang bodoh yang ngikut mimpi orang. Ya, nah. Ya, saya tidak mau. Saya mau mengikut orang yang mempelajari Alkitab. Ya, saya mau ya membahas Alkitab dengan akal budi, ya sungguh-sungguh mempelajarinya, ya menghabiskan waktu yang cukup panjang mempelajari Alkitab ini ya. Dan Rasul Paulus yang menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Nah, hari ini kita harus mengikuti orang yang mengikuti Alkitab. Ya, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, dalam penindasan mereka menerima. Rupanya ya tentu ya penerimaan demikian jauh lebih murni ya, jauh lebih murni karena di bawah penindasan ya. Kalau orang disuruh percaya Tuhan Yesus misalnya sambil dikasih duit gitu. Itu nggak murni kalau yang sudah begitu. Tapi kalau percaya Tuhan Yesus di bawah penindasan, itu murni biasanya ya. Oleh sebab itu kalau orang datang ke gereja cari berkat, itu menghinakan Tuhan Yesus ya, menghinakan Tuhan Yesus. Dia memperlakukan Tuhan Yesus sama seperti dewa Gunung Kawi gitu ya. Jadi dia menghinakan Tuhan Yesus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, 7, sehingga kamu telah katanya menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, jemaat yang inilah jemaat yang tulus dengan motivasi yang murni ya, bukan cari berkat materi, tetapi mereka percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh mereka beriman, mereka menerima firman Tuhan di bawah penindasan. Jemaat yang demikian akan menjadi teladan ya, menjadi teladan. Wah, sungguh mereka menjadi teladan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu berkata kepada jemaat Grafe ya, jemaat Grafe harus menjadi jemaat teladan di Indonesia. Nah, kalau jemaat lain semua jemaat yang lain juga mempunyai kerinduan seperti yang dimiliki oleh jemaat Grafe, maka jemaat di Indonesia ini akan hebat-hebat semuanya. Karena semuanya berlomba untuk menjadi teladan ya, untuk menjadi jemaat yang baik. Nah, ayat yang ke-8 katanya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Wah, lihat tuh, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bayangkan, sebentar saja terkenal sekali ya, bahwa orang Tesalonika sudah percaya kepada Yesus Kristus ya. Orang Tesalonika mereka begitu beriman. Orang Tesalonika yang memegang teguh akan firman Tuhan. Sebentar tersiar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang orang kenal dari gerejamu, dari jemaat, dari tempatmu ya? Apa yang dikenal orang? Apa yang dikenal? Saya senang gereja saya dikenal sebagai gereja yang memberitakan kebenaran. Saya senang gereja saya dikenal sebagai gereja yang tegas atas kebenaran. Saya senang gereja saya dikenal sebagai gereja yang ya orang bilang keras ya. Sebenarnya bukan keras, tegas gitu ya. Tegas ya atas kebenaran. Itu baik daripada terkenal apa atau enggak. Gerejanya terkenal apa? AC-nya paling dingin. Untuk apa itu ya?
gerejanya terkenal apa katanya? Oh, di dalamnya penuh dengan orang kaya itu. Oh, orang kaya yang belum tentu bertobat, ya toh. Sambil hari Minggu pergi ke gereja, keluarnya ya toh melakukan segala bisnis dengan cara yang kotor segala macam. Oh, di dalamnya isinya orang yang tidak bertobat. Ada gereja yang hari Minggu pergi ke gereja, baru keluar sampai di mobil dia sudah merokok, ya toh. Ini gereja macam apa ini ya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, gereja kamu terkenal dengan apanya? Nah, baiklah kita usahakan gereja kita terkenal dengan apa? Terkenal dengan pengajarannya, ya. Terkenal atas sikap, ya. Sikap kita yang tegas atas kebenaran. Itu hebat namanya. Nah, ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan berkata bagaimana kami sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi orang-orang bercerita bagaimana orang Tesalonika menyambut Rasul Paulus, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah ada kenangan, apakah ada satu peristiwa bagaimana Anda begitu rindu, begitu antusias menyambut kebenaran? Orang Tesalonika mempunyai itu. Dan mereka memiliki satu kesaksian yang jelas. Mereka memiliki kesaksian berbalik dari berhala kepada Allah. Itu kesaksian yang jelas sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesaksian demikian sungguh diperlukan. Nah, sekarang ya, kalau sanak familimu, teman-temanmu, semuanya ya, kalau mereka melihat kamu, apakah ada perubahan? Apakah ada perubahan padamu? Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Sebaiknya orang melihat Anda dan berubah dan berkata, iya, dia berubah. Ya, dia berubah. Mengapa dia berubah? Karena firman Tuhan ada di dalam hatinya. Ya, gerejanya telah merubahnya dan gerejanya hebat. Ya, nah, telah merubah orang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah ya. Dan katanya mereka itu ya, dan untuk menantikan kedatangan anaknya, kedatangan Yesus Kristus dari sorga, ya, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Salah satu yang sangat hebat dari jemaat Tesalonika adalah mereka begitu antusias akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mereka begitu bergairah dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, inilah yang harus kita contohi dari jemaat Tesalonika. Kita harus sangat berharap Tuhan datang. Kita menantikannya dengan amat sangat ya, dan ini akan meningkatkan iman kita ya, dan kita akan makin bergairah di dalam Tuhan. Karena apa? Kita menantikan kedatangannya, karena kita mempercayai janjinya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, pasal 1 kita sudah selesaikan. Besok kita akan membahas pasal yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Engkau sungguh-sungguh ya menuntun kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami terus, kami senang, kami berbahagia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.